Bayangkan kamu sedang memesan sebuah mobil mewah atau alat berat lewat aplikasi. Lalu ketika barangnya sampai ke alamat tujuan, kurirnya bingung setengah mati. Karena alamat yang tertulis di resi itu ternyata adalah hutan belantara yang sama sekali tidak ada rumahnya, apalagi gedung pencakar langit. Tapi anehnya, di resi itu tertulis jelas kalau pemesannya sudah membayar lunas semuanya. Kejadian ini bukan sekedar cerita karangan di forum internet, tapi sudah jadi rahasia umum bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Kita sedang membicarakan Saranjana, sebuah nama yang kalau kamu sebut di daerah kota baru, suasananya bakal langsung berubah jadi sedikit lebih serius dan penuh tanda tanya. Selama ini mungkin kamu menganggap Saranjana itu cuma dongeng pengantar tidur, atau sekedar cerita horor urban legend yang dibesar-besarkan biar viral. Tapi, bagaimana kalau aku bilang kalau Saranjana itu tercatat secara resmi dalam dokumen sejarah dunia sejak hampir 2 abad yang lalu? Kita nggak cuma bicara soal katanya si A atau katanya si B, tapi kita bicara soal tinta hitam di atas kertas peta tua yang dibuat oleh orang-orang yang bahkan nggak tahu apa itu sihir atau jin. Kalau kita tarik mundur waktu jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1845, ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Müller yang sedang melakukan penelitian untuk pemerintah Hindia Belanda. Dia adalah anggota Komisi Ilmu Pengetahuan yang tugasnya memetakan wilayah-wilayah di Nusantara. Dalam sebuah peta yang dia buat, berjudul Kaart van de Kust en Binnenlanden van Java, yang juga mencakup wilayah Borneo atau Kalimantan, Salomon Müller dengan sangat spesifik menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana. Letaknya ada di bagian selatan Pulau Laut, Kota Baru. Coba kita pikir pakai logika sederhana saja. Tahun 1845 itu belum ada teknologi Photoshop, belum ada tren prank di media sosial, dan para pembuat peta dari Eropa itu orangnya sangat kaku serta perfeksionis. Analogi yang paling pas buat memahami misteri ini mungkin seperti sebuah file tersembunyi di dalam komputer kamu. Filenya ada, ukurannya nyata, memakan ruang di hard disk, tapi kalau kamu nggak klik pilihan tampilkan file tersembunyi, kamu nggak bakal bisa lihat apa-apa. Banyak orang percaya kalau Saranjana itu adalah lapisan dimensi lain yang kebetulan beririsan dengan dunia kita. Bahkan, ada juga kamus bahasa Belanda buatan Peter Johannes Vet tahun 1869 yang mencantumkan nama Saranjana. Konon, di era tahun 1980-an, sebuah perusahaan alat berat ternama di Indonesia pernah dibuat geger karena menerima pesanan alat berat dalam jumlah banyak yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua administrasi beres, pembayaran sudah lunas, dan alamat pengirimannya tertulis jelas, Kota Saranjana. Begitu tim logistik sampai ke lokasi yang ditentukan, mereka cuma menemukan hutan lebat yang berbatasan langsung dengan laut. Tidak ada jalan aspal, tidak ada dermaga besar, apalagi gedung tinggi. Masyarakat lokal punya sebutan sendiri untuk penduduk Saranjana, yaitu orang Limun. Mereka dipercaya sebagai kaum yang sangat sopan, sangat kaya, dan memiliki peradaban yang super modern. Kalau kamu mendengar cerita dari orang-orang yang mengaku pernah tersesat masuk ke sana, mereka mendeskripsikan Saranjana itu seperti Singapura versi jauh lebih canggih. Jalannya lebar, gedung-gedungnya terbuat dari material yang sangat mengkilap, dan semua penduduknya terlihat makmur. Tapi ada satu aturan yang nggak boleh dilanggar kalau kamu nggak mau terjebak selamanya di sana. Jangan pernah makan atau minum apapun yang diberikan oleh penduduknya. Karena menurut kepercayaan mereka, kalau kamu sudah mencicipi saripati makanan dari dimensi sana, frekuensi tubuh kamu bakal berubah, dan kamu nggak akan bisa sinkron lagi dengan dunia manusia biasa. Kamu bakal jadi bagian dari mereka, yang artinya kamu bakal dianggap hilang atau meninggal di dunia kita. Kita bisa menganalogikan Saranjana ini seperti kota Wakanda di film Marvel, sebuah tempat yang punya teknologi sangat tinggi, tapi menggunakan tameng canggih buat menipu mata dunia luar agar terlihat seperti hutan biasa. Bedanya, kalau Wakanda itu fiksi, Saranjana punya jejak sejarah di arsip Belanda. Hal ini membuat kita sadar kalau apa yang kita pelajari di sekolah soal geografi itu mungkin belum mencakup semuanya. Ada lapisan-lapisan realitas yang mungkin cuma bisa dibuka kalau kita punya kunci yang tepat. Secara ilmiah, mungkin ada penjelasan soal fenomena Fata Morgana. Tapi tetap saja, halusinasi tidak bisa menjelaskan kenapa sebuah nama kota muncul di peta resmi ratusan tahun lalu. Saranjana tetap menjadi ruang kosong yang penuh di saat yang bersamaan.
Jadi, lain kali kalau kamu sedang jalan-jalan ke Kalimantan Selatan dan melihat ada kabut tipis di kejauhan yang memperlihatkan bayangan gedung tinggi, mungkin saja itu undangan singkat. Tapi ingat, tetap sopan, jangan ambil apapun, dan jangan pernah makan di sana kalau kamu masih pengen pulang.